Google Pixel 3 sekarang harganya udah di 1 jutaan aja. Di harga segitu di tahun 2022, apakah masih worth itu dibeli? So, mari kita langsung aja Google Pixel 3 yang udah support Android 12 di tahun 2022. Langsung aja kita review. Let's go! Halo guys, nama saya dari StaffTech dan langsung aja kita review si Google Pixel 3. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya, kalian bisa beli sekarang di harga 1,8 juta aja. Yang punya RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB. Itu support all SIM ya pastinya, nggak ada masalah blok-blokan. Dan juga seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, kita Goa Marin, yang pastinya gue udah taruh wallpaper si Marin ini di deskripsi. So ya guys, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 845, fabrikasi 10 nanometer, layar compact banget di 5,5 inci POLED Full HD display dengan PPS sebesar 443, masih ada squeeze feature buat yang masih ingat, UFS 2.1, dual speaker dan juga punya baterai sebesar 2915 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Oh ya, ini juga support NFC. So, langsung aja kita moving on ke si desain dan displaynya. Untuk bodinya sendiri ini yang pastinya masih kerasa premium banget build-nya. Terbuat dari metal untuk frame samping dan juga belakang tuh terbuat dari kaca ya. Yang kayak dual tone gini. Personal gue desain belakangnya masih suka banget. Ini salah satu desain favorit gue yang ada di HP guys. Kerasa beda dari yang lain tapi masih elegan dan enak banget dilihat. Dual tone-nya tuh kerasa blend in, enak, keren banget. Bagus banget dilihat. Dan juga untuk gripnya pastinya ini nyaman banget untuk one-handed usage. Karena dia itu kan HP-nya nggak tinggi banget. Aspek rationya hanya di 18:9. Di zaman yang HP sekarang tuh 20:9-an. Jadi nggak tinggi banget, lumayan kecil. Dan juga compact banget, hanya 5,5 inci. Jadi memang pemakaian satu tangan ini sangat nyaman banget. Sangat usable ya pastinya. So next, mari kita tes si NFC-nya aja. Untuk NFC dia tuh posisinya ada di daerah fingerprint sensor, daerah sini. Kalau bisa kita tes, ini unit gue nggak ada masalah sama sekali. Bekerja sangat-sangat flawless. Tapi ya memang semua pixel yang pernah gue review sih bagus semua ya, NFC-nya nggak pernah ada masalah. Dia selalu bekerja sangat baik tanpa ada masalah atau bug. So kalau mau di rating, ini pretty much masih 10 dari 10. Keren banget. Dan yang next, mari kita bahas si kualitas layarnya. Ini salah satu selling point besar dari Google Pixel 3 karena gue bisa bilang dibanding dengan Pixel 6 atau Pixel 4, Pixel 3 salah satu HP yang punya layar bagus juga guys. Even di tahun 2022 sekalipun menurut gue layarnya masih bisa bersaing banget. Yang pastinya kalau bisa mau dibandingin dengan AMOLED murah, even kayak Poco F2 Pro yang pernah gue review kemarin, gue bisa bilang gue lebih suka color science yang ada di Pixel 3. Overall Pixel 3 punya layar yang sangat vibrant, khas Samsung. Ini ngingetin gue sama HP Samsung banget. Dengan detailnya pasti sharp banget, view angle yang bagus, dan juga kontras yang sangat-sangat bagus. Enak banget dilihat. Overall layar ini kerasa jernih dan nyaman banget untuk dipakai nonton. Kalau bisa mau dibandingin sama XZ3, gue bisa bilang masih lebih bagus di Pixel 3. Nah terus untuk si full brightness-nya, ini emang bisa terang, di luar bisa terang banget. Tapi memang kalau bisa mau dibandingin dengan HP zaman sekarang, yang pastinya lebih terang HP zaman sekarang. Tapi kalau bisa mau dibandingin dengan HP zaman sekarang yang harganya sama, Pixel masih sangat bagus kok. Dia OLED dan juga brightness-nya dia sangat terang banget. Jadi pemakaian di bawah sinar matahari walaupun memang layar gelap, tapi masih sangat usable. Nggak sampai benar-benar hitam banget kok. Masih kelihatan layarnya, masih usable, masih kebaca. Nah terus untuk si touch screen-nya sendiri atau touch sensitivity-nya sendiri guys, ini gue bisa bilang nggak ada masalah sama sekali. Gue bisa bilang kan untuk HP Android itu Pixel salah satu HP nomor 1 yang bisa nyamai iPhone, dan ini juga nggak ada masalah di Pixel 3. Pertama, untuk sensitivitas nggak ada masalah, sangat responsif, sangat nyaman untuk dipakai. Dan kedua, ini yang gue suka banget dari Pixel, yaitu haptic feedback-nya guys. Gue bisa bilang, ini haptic feedback paling nyaman untuk HP Android. Hampir setara sama Apple guys, ini untuk ketik keyboardnya, dia overall haptic feedback kerasa sangat solid banget. Bahkan lebih solid daripada Z Flip gue, yang harganya pretty much 8 kali lipat. So ya, untuk si touch dan juga haptic, sangat baik. Langsung aja kita review si audio quality-nya. Yang pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack, atau lebih tepatnya karena dia nggak ada headphone jack, jadi via 3.5mm to headphone jack. Pertama gue mau bilang dulu, ini si volumenya guys. Ini nggak tahu kenapa gue lupa lagi pas di Android 11 tahun kemarin gue review, tapi di Android 12 Pixel 3, ini si volume bar-nya tuh kerasa banyak banget. Si volume step-nya, kalau misal kalian tahu HP Sony kan dia tuh kan volume step-nya banyak banget. Di sini juga for some reason dia punya volume step yang banyak banget. Itu udah positif banget, yang artinya volume bisa keras banget dan juga kalian bisa spesifik ngatur volume. Karena kan suka kekerasan atau kekecilan kalau ngedengerin di HP, di sini bisa spesifik jadi nggak ada masalah sama sekali.
Dan untuk si kualitas audio sendiri ini sangat bagus. Dia punya sound signature yang lebih ke arah warm, dengan bass yang punchy, vokal yang jernih, dan juga dia punya separasi instrumennya bagus. Ya masih kerasa banget kayak HP flagship lah. Ini ngingetin gue sound signature-nya sama iPhone, which is very nice. Untuk sampel si headphone-nya gue tes pakai Cosporta Pro seperti biasa. Dan di volume sekitar 70% aja udah keras banget. Dan ini bisa keras banget HP-nya karena dia punya volume step yang banyak. So it's already pretty good. Yang sangat bagus juga nih kualitas dual speakernya. Pertama dia tuh karena si speakernya dua-duanya front facing guys. Kan biasanya kan HP zaman sekarang tuh di bawah kan speakernya. Ini dua-duanya front facing yang gue sangat suka. Yang artinya suara lebih natural dan juga bisa lebih keras ya. So ya, overall dia punya kualitas suara yang sama kayak headphone jacknya atau headphone audionya. Dia punya sound signature yang lebih ke arah warm, yang gue suka banget, sangat fun. Bassnya tuh masih ada, punchy dengan vokal yang punchy dan bulat tapi masih jernih. Dan juga berkat dual speaker dia punya sound stage yang cukup luas. Walau memang gak seluas HP yang ada Dolby Atmos kayak Samsung Galaxy Series, tapi di sini maksud gue Samsung Galaxy S Series ya, kayak S9 atau S10. Tapi di sini udah sangat enak kok, nyaman banget dengerin lagu di HP ini pakai speaker, even di volume tinggi sekalipun dia nggak ada distorsi. Untuk volumenya juga dia bisa keras banget kok di volume full tanpa distorsi. So untuk lebih detailnya ini dia sampel speakernya, gue set di volume sekitar 85%. So ya ini dia sampelnya, gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail audio quality-nya. Check it out guys. Alright, so moving on, kita kasih kamera quality-nya. Yang pastinya ini selling point terbesar dari Pixel 3, kameranya. Ini bisa jadi kamera di harga 1 juta terbaik, even bisa ngalahin HP di atasnya yang harganya 2 kali lipat. So ya, untuk kamera belakang dia satu aja, tapi ini sangat beast banget kameranya. Di 12 megapiksel, f1.8 yang udah support optical image stabilization. Sedangkan kamera depannya ini buat para selfie lover, ini lumayan versatile. Dia dual kamera, main kameranya punya megapiksel sebesar 8 megapiksel, f1.8, dan kamera keduanya ini ultra wide 8 megapiksel juga, tapi punya aperture yang lebih kecil atau lebih besar di f2.2. Nah terus untuk kamera belakangnya, ini punya sensor yang sama kayak Pixel 3 ya, maksud gue Pixel 3a. Dan untuk kualitas gambarnya gue bisa bilang ini sangat bagus banget guys. Pixel memang, even di HP-nya yang udah tua banget aja, ini kalau nggak salah rilis di tahun 2018 kan, punya kualitas kamera yang sangat remarkable banget. Ini masih bisa bertahan banget di tahun 2022 sekalipun guys. Bisa kita lihat gambar, overall kelihatan sangat jernih, dengan dynamic range yang sangat bagus, detail yang super sharp, kontras yang bagus banget, dan juga warna yang enak dilihat. Warna masih kerasa natural. Kamera belakang ini pretty much masterpiece menurut gue. Untuk harganya, nggak ada yang bisa ngalahin deh, pretty much. Dan untuk kamera depan juga, sebelum ke kamera depan gue lupa, kita review dulu si night mode-nya ya guys. Karena di Pixel 3 juga ini, night mode-nya gue bisa bilang sangat exceptional banget guys. So untuk night mode-nya dia itu kualitasnya sangat baik. Yang gue suka tuh dia foto masih kelihatan clear, gak kusam, karena rata-rata kalau HP di harga segini kan kalau night mode tuh rada kusam ya. Ini kelihatan jernih, masih kelihatan flagship, mungkin berkat OIS-nya juga. Dan juga dia punya detail yang masih bagus, dengan noise yang ada tapi sangat minim. Dan juga overall foto kelihatan kayak diambil di HP flagship zaman sekarang. Untuk selfie-nya sendiri gue bisa bilang cukup oke, tapi nothing special. Bisa kita lihat gambar masih lumayan oke, dengan detailnya bagus, warnanya oke, dan juga kalau misal ada background langit atau kayak sinar matahari yang terang, atau background apapun yang terang, dia masih bisa nge-capture subjeknya dengan cukup baik. So ya, selfie nothing special, but it's pretty nice, it's all good. Dan untuk video recording ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps untuk kamera belakangnya. So ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut ya. Check it out guys.
Oke guys, so sedikit berbeda. Kayak waktu itu lagi kita coba di jalan aja ini untuk stabilisasinya biar bisa ngelihat lebih detail stabilisasinya. So kalian bisa lihat gimana kualitas audionya dari mikrofon ini dan juga overall dynamic range bisa kita lihat sih cukup oke ya. Ke kanan tuh. Dynamic range kelihatan cukup oke. Dan di depan ada polisi tidur, kita coba tes stabilisasinya. Sekarang juga kan udah ada goyang-goyang sih mobilnya. Soalnya jalannya beton, kita coba tuh di depan polisi tidur. Let's try it, 1, 2, 3. There we go. So ya, kalian bisa lihat gimana kualitas si audio, stabilisasinya tadi gimana, dan juga overall kualitas gimana. Kelihatannya sih cukup oke ya untuk harga 1 juta. Nice. Nah terus mari kita bahas si gaming performance-nya. Dia tuh pakai chipset Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Ya memang untuk gaming di tahun 2022 gue bisa bilang rada sedikit udah kerasa umurnya, udah lumayan outdated lah. Bisa kita lihat nih untuk game performance-nya, gue coba main Genshin Impact di settingan full low setting. Dia surprisingly masih bisa main dan masih sangat playable. Di low setting ini FPS-nya kira-kira gue dapat sekitar 25-35 FPS-an lah. Dengan starter yang lumayan minimum, tapi ini kan gue juga fighting-nya tuh di dungeon, di daerah yang ketutup ya, lawan mechanical array. Ya, jadi lumayan oke performance-nya. Starternya dikit dan juga overall gak ada lag yang signifikan. Cuma memang ini HP karena dia itu slim banget dan gak ada cooling system yang memadai, cepat thermal throttling guys. Jadi setelah gue main kira-kira sekitar 15 menitan, itu mulai ada thermal throttling dan performance jadi turun, jadi sekitar 20 FPS-an naik dikit. Dan dia punya thermal throttling atau stuttering yang kerasa lebih banyak dan juga lag yang lebih banyak. Tapi overall, yang gue lumayan surprise ini walaupun RAM-nya cuma 4 GB, Genshin masih somewhat playable. Yang pastinya jauh lebih playable daripada Xperia X itu. Padahal chipsetnya sama. Ya, shenanigans lah. Lumayan oke. Dan yang pastinya juga, kalau misalnya untuk main game rhythm, kayak Bandori atau Arkaya, bisa kita lihat ini pretty much gak ada masalah. Yang ada masalah tuh skill gue yang lumayan shit di Arkaya. So, sorry about that. Tapi overall gak ada masalah sama sekali guys. Overall masih sangat baik, smooth, gak ada masalah, gak ada touch delay ataupun audio delay. Semua rasa responsif, pretty much bisa bersaing dengan HP Apple sekalipun. Jadi, untuk rhythm game masih sangat oke banget. Nah, next mari kita bahas aja si UI experience-nya. So, kalau misal kita ke settings, ini UI-nya tuh atau OS 1 yang pastinya pakai Pixel Experience, sangat stock dan juga sudah di Android 12 bisa kita lihat. Cuma sayangnya ini karena bukan versi global, ini gue tuh dapatnya tuh versi Jepang, yang artinya kamera nggak bisa silent. Jadi ya ini versi Jepang, jadi memang ini update-nya agak sedikit lambat guys, bisa kita lihat. Security patch sendiri dia masih di Oktober. Sekitar Oktober 2021 dan kalau bisa kita cek dia nggak ada software update. Jadi untuk Docomo kayaknya memang ini sedikit lama. Bukan Docomo, sorry. Untuk X Jepang ini memang sedikit lama ya. Tapi overall, Android 12 di Pixel 3 gimana performance-nya? Cukup oke, tapi memang nggak se-smooth Android 11. Overall masih kerasa sangat snappy yang pastinya dibanding kayak Xiaomi atau skin-skin yang punya berat banget kayak One UI. Masih lebih smooth di Pixel Experience, gue bisa bilang. Dia masih kerasa cepat untuk launch aplikasi, multitasking masih oke, navigasi OS juga masih cukup bagus. Cuma memang kalau bisa mau dibanding dengan Android 11 yang tahun kemarin gue review, di sini memang kerasa agak sedikit mikir dikit lah pixelnya. Tapi overall, menurut gue itu sacrifice yang lumayan worth it karena gue suka banget estetiknya Android 12 Pixel Experience. Kerasa beda aja dan kerasa kayak something new, refreshing. Dan untuk si DRM info sendiri guys, kalau misalnya kita ke DRM info, di sini bisa kita lihat dia itu udah Wi-Fi yang satu ya pastinya. Jadi kalau nonton Netflix gak ada masalah, bisa full resolution dan juga dia sudah support HDR10. Pasti mantap banget. Last but not least, mari kita bahas si battery life-nya. Untuk baterai ini memang kerasa mini ya guys. Dia itu hanya 2915 mAh baterai dan juga bisa fast charging sampai 18 watt. Tapi walaupun mini baterainya bisa kita lihat HP-nya juga ini cukup mini guys. Jadi menurut gue no problem lah. Yang problem tuh HP kayak gini nih. HP besar, flip, high refresh rate, tapi baterainya cuma 3000 mAh-an. Samsung please, Z Flip 4, gua mohon baterai yang besar, please. Tapi ya, balik lagi ke si Pixel 3 videonya. Untuk kendaraan baterai sendiri, Pixel 3 masih cukup oke untuk unit gue. Gua lihat tuh di seller ini tuh battery health-nya 91%, jadi masih lumayan healthy. Dan gue coba tes untuk pemakaian biasa, full 1 hari masih bisa. Dengan SOT sekitar, kira-kira gue dapat SOT sekitar 4,5 jaman atau 5 jam maksimal dengan pemakaian gue yang enteng seperti biasa, hanya sosial media dan nonton YouTube. Untuk sisa baterai juga di SOT tersebut tuh kira-kira gue dapat sisa baterai sekitar 20% atau 15%-an. Jadi ya, nggak sampai 0 banget ya, karena gue nggak rekomen kalian ngabisin baterai sampai 0. Dan untuk si charging speed-nya sendiri gue ngecas pakai charger fast charging.
dari 20% sampai 100% itu memang agak lama, butuh waktu 1 jam 50 menit. Padahal udah ada tulisan charging rapidly, tapi ya, at least tadi masih cukup oke lah. Karena dia dari 20% sampai 78% itu hanya butuh waktu 1 jam. Jadi cukup oke lah, cuma initial last charge aja yang agak lama. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Dan untuk konklusinya, apakah Pixel 3 masih worth it untuk dibeli di tahun 2022? Jawabannya, kalau kalian suka fotografi, pengen dapat Android yang paling baru, terus kalian suka banget sama Pixel in general, suka estetik dan stok OS-nya, terus kalian suka nonton video, karena si audionya bagus, gue bisa bilang Pixel 3 worth it banget. Oke, ini di harga segini menurut gue, gak ada pilihan yang lebih baik selain Pixel. XZ3, sama lah harganya, tapi gue bisa bilang itu nggak worth it karena software update udah nggak disupport, suka banyak masalah, itu suka ada shadow, terus desainnya rada aneh, dan juga kameranya gak sebagus Pixel 3. Menurut gue ini all around phone di harga 1 juta, untuk HP second ini terbaik. Dia punya kamera yang pretty much insane banget, even di tahun 2022, kualitas layar yang oke, speaker yang sangat baik, dan juga build quality yang premium dan desain yang sophisticated, remarkable banget. Gue suka banget desainnya, kelihatan bagus banget. Jadi ya, overall gue sangat rekomend banget ini dari 1 juta. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper kita gambarin, seperti biasa gue udah taruh link di deskripsi. So, mungkin kalian sadar guys, sebelum gue tutup videonya, ini video rada sedikit aneh mungkin ya. Mungkin gue ngomongnya rada sedikit beda. Karena ini gue tuh ngebuat videonya nggak di script. Karena biasanya gue kalau ngebuat review itu kan pakai script ya, full script, jadi gue tinggal baca dari HP gue di sini. Tapi sekarang gue cuma naruh bullet point aja. Sisanya gue pakai yang ada di otak aja. So ya, let me know apakah kalian lebih suka review kayak gini, yang gue lebih kayak rambling, jadi cuma bullet point aja dari baterai ke UI experience, tapi itu gue yang nggak buat scriptnya kayak gini, atau kalian lebih suka review gue yang lebih scripted. Let me know in the comments below. Tapi ya, cuma segitu aja videonya. Thanks for watching. We'll see you in another review. Thank you.